saya berasal dari Sumatera Barat. Saya ngaji ke ulama-ulama di sana, di surau-surau dulu. Jadi awalnya saya nggak nyantri, nyantrinya ngalong, ngaji di surau-surau gitu ya. Dan itu asik sekali. Pindah tempat, kalau kita di sini langgar gitu ya, pindah langgar. Cuma dulu ngajinya masih pakai kitab, nggak nguping. Jadi kami dulu ngajinya pakai kitab apa gitu. Bahkan Quran itu dulu bersanad. Kami ngaji Quran itu dikasih ijazahnya, sehingga kita tahu Quran kita benar-benar sama dengan Quran Nabi itu dari sanad. Garansi bahwa Quran saya sama dengan Quran Nabi, saya harus punya silsilah guru yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika saya mulai remaja, mulailah ikut aliran macam-macam. Ya, pindah aliran Pak. Jadi kalau orang hijrah dari maksiat ke taat, saya enggak. Hijrah dari satu aliran ke aliran lain. Dan itu betul-betul antara asik tapi juga menyakitkan ya. Pengen ikut Ahlus Sunnah kok malah sesat gitu. Pengen ikut Nabi kok malah serem. Pengen ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tapi kok malah membenci umat Nabi. Pengen ikut Quran tapi malah meninggalkan cara Nabi memahami Al-Quran gitu. Akhirnya ayah saya masih hidup, ibu saya baru wafat ya. Bapak saya menyaksikan sendiri bagaimana anaknya itu menjadi orang yang ekstrim. Jadi saya pernah ekstrim dulu ya. Dulu kita di sekolah, anak remaja jenggotnya udah banyak belum Pak? Belum banyak, paling 1-2. Disuruh potong sama guru, kita demo. Jadi zaman-zaman musim-musim demo itu dulu nular. Dan saya provokatornya dengan kawan-kawannya, ayo kita demo aja. Cuma karena jenggot 3 helai, kami demo guru dan kami bentak-bentak guru di sekolah. Tapi lama-lama kita mikir, ini kayaknya ada yang gak bener nih ya. Kok cuma mau membela satu sunnah, kami kemudian meninggalkan sunnah yang lain. Sunnah jenggot itu bagus, tapi kemudian saya meninggalkan sunnah menghormati orang tua, guru. Dulu kami bela-belain kalau sekolah itu celananya saya gulung Mbak. Dikata-katain lagi sama guru, bukan dikatain sih, yang rapi nak gitu. Kita nganggapnya guru kita, wah guru kita liberal nih. Padahal guru kita nggak liberal. Akhirnya bentrok lagi, ketengkar lagi, sampai kemudian saya dianggap sesat di situ di sekolah itu. Belum tahu Pak, karena saya itu buat halaqah dari masih remaja udah punya halaqah. Anak-anak ikut halaqah ini ada yang main pulang ke rumah. Sebelum dia pulang ke rumah saya, pembina asramanya bilang, mau ke mana? Mau ke rumah Ar-Razi Pak. Kamu tahu nggak Ar-Razi itu sesat? Jangan ke sono. Oh, dia kaget karena anak ini polos. Dia tetap datang ke rumah ngelaporin ke bapak saya. Itu kakak kita dibilang sesat Pak gitu. Wah, bapak saya marah Pak. Saya udah minta pindah 1 semester lalu, tapi nggak dikasih. Dulu masih jauh ya. Akhirnya ketika saya bilang minta pindah lagi, baru dikasih. Kenapa? Anakku dianggap sesat di sini. Ya udah aku pindahin ke sekolah yang anggap sesat. Padahal dulu itu juara 1 Pak, juara 1, juara 2, nggak pernah juara 3 tuh, selalu juara 1, 2. Tapi di sekolah saya itu sekolah negeri, ada jurusan agamanya yang diinapkan, yang disantrikan, pakai baca kitab, ya. Tapi beda ya, pesantren dengan dulu namanya MAK, dengan MAK, pesantren itu ada kiainya, MAK nggak ada kiainya. Sehingga kami ini santri-santri plat merah ini lagi nyari siapa yang mau jadi kudwah. Dicari-carilah, nggak ada di sekolah. Padahal ada kiai yang plat merah juga.
Akhirnya nyari guru, pindah aliran lagi, udah begitu terus. Betapa terombang-ambingnya, puncaknya saya capek. Semuanya ngaku sunnah, semua kelompok ngaku sunnah. Ya, kelompok ini ngaku sunnah, ini sunnah. Ada stres, untung nggak gila aja ya. Karena jamaah kita di luar itu ada yang gila, karena dia pusing mikirin sunnah. Saya teringat Kiai Wafiuddin yang dulu ikut kejadian 84 di Tanjung Priok. Itu kan dia salah satu yang selamat. Kawannya ada yang selamat tapi gila. Kan dikejar-kejar oleh intelijen dulu. Nah, beliau diselamatkan oleh salah satu ulama dari Tasik. Ditalkinkan zikir, dibimbing zikrullah, baru dia sehat, baru dia nyaman hidup itu. Saya juga sama. Saya ketemu guru, tapi nggak puas dengan berguru itu. Akhirnya saya sholat hajat. Ya Allah, aku butuh orang yang betul-betul mewarisi sunnahmu, sunnah Rasulmu. Maka di situ saya nangis lama, sujud terlama. Saya ingatnya itu. Setelah itu nggak pernah sujud lama-lama lagi sampai sekarang. Sujud itu ya sandar aja gitu ya. Tolong pertemukan aku dengan pewaris sunnahmu, sunnah Rasulmu Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya doa itu Pak, baru 5 tahun dikabulkan. Jadi tetap muter mencari apa yang orang sebut sunnah. Dan saya kecewa hampir dengan semua kelompok itu. Ya, walaupun mereka tetap semuanya ahlus sunnah, cuma mengklaim dirinya paling nyunnah itu yang paling berat ya. Bagi saya itu kemudian iklan kecap nih gitu. Sama kayak iklan kecap. 2004 saya ketemu, Allah izinkan bertemu salah satu ulama hadis yang karismatik di Indonesia, Allah yarham, sudah wafat, Syekh Ali Mustafa Yaqub. Kita sering dengar Kiai Ali Mustafa Yaqub, imam besar Istiqlal. Ya. Jadi beliau adalah doa saya yang saya minta 5 tahun sebelumnya. Maka dulu ada beasiswa ke luar negeri, saya cancel. Sampai dulu orang Kementerian Agama di kampung saya datang ke rumah. Dia pimpinan panitia untuk ngirim ke luar negeri itu. Enak, nggak jadi berangkat ya? Ini dana sudah siap. Saya bilang saya di Jakarta aja Pak, udah ada ahli hadis yang saya cari. Dan alhamdulillah 4 bulan saya ngaji, itu rasanya udah sama kayak 5 tahun sesat kemarin itu. Bukan sesat juga ya, bolak-balik keluar gitu. 4 bulan ngaji sama beliau udah sama kayak gitu. Akhirnya kita teruskan sampai 4 tahun, dan saya mengabdi sampai 12 tahun. Belajar dan mengajar di pesantren beliau ya. Baru tahun ini saya hijrah ke Sawangan sana. Tadinya di Ciputat dekat UIN. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau ada di antara Bapak teman yang hadir ini yang lagi mencari manhaj ahlus sunnah, nggak usah tersesat seperti saya Pak. Ya, nggak usah bingung kayak saya. Sekarang bingungnya beda lagi. Kalau dulu saya ikut aliran itu langsung. Kalau sekarang terjebak di channel, terjebak di channel YouTube, ya, atau terjebak di channel TV kabel. Terjebaknya di situ sekarang. Jadi orang sekarang tersesatnya, bukan tersesat lah kita sebutnya, piknik pemikirannya itu langsung di smartphone-nya, langsung di smart TV-nya. Beda dengan kami dulu, kami langsung masuk pindah begitu. Sampai kami pernah ikut kelompok yang Bapak Haridi dengar mirip-mirip Inkarus Sunnah. Jadi kajiannya by indeks, Quran indeks. Wah, jadi kalau udah ngaji sama dia, semuanya menurut dia dari Quran. Lalu dia jarang pakai hadis. Sesekali dia pakai hadis itu gak pas juga. Nah, tapi dia nggak berani tentang hadis. Nah, beberapa orang-orang angkatan sebelum dia itu berani ingkar hadis, ingkar sunnah namanya. Dulu kami ketika ikut ajaran itu, jadi kajiannya kajian tafsir indeks. Ini hati-hati Pak, kalau punya anak, adik di kampus, ada kajian di sekitaran kampus, kajian tafsir indeks.
Saya curiga masih kelompok itu. Karena waktu saya ke Palembang, saya ketemu ada mahasiswa yang begitu. Kayaknya semuanya dia udah tahu. Pas kita cek, dia cuma hafal nomor surat sama nomor ayat. Saya tanya ayatnya, dia nggak hafal. Jadi yang dihafalkan nomor surat, nomor ayat, terjemah. Kalau Ustadz Adi kan beda. Dia hafal nomor, ayat, plus mengerti ayatnya, mengerti nahwu sorofnya, mengerti cara memahaminya. Kalau ini enggak. Nah itu masih ada. Jadi kajian-kajian tafsir. Level gedenya itu ada kayak MTA. Itu udah jadi aliran tersendiri. Majelis Tafsir Al-Quran. Itu mirip-mirip Pak. Mirip-mirip ini. Mereka menghalalkan anjing. Kenapa? Di Quran nggak ada anjing diharamkan. Ya. Akibat tidak menggunakan sunnah. Jadi mereka nggak mau juga disebut hari ini ingkar sunnah, tapi mereka tidak menggunakan sunnah secara utuh. Dan sekarang banyak, ya, banyak sekali. Dulu siapa namanya yang pendakwah di Amerika itu Syamsuddin siapa yang orang Makassar itu? Syamsi Ali ya. Itu juga pernah konflik sama orang yang begitu. Pernah konflik Pak, karena orang yang satu ini kata dia tidak mau menggunakan sunnah, tidak berani bilang ingkar terhadap sunnah, cuma dia nggak mau pakai sunnah. Bagi dia yang sahih cuma Quran. Tahun lalu saya jarang khutbah, sesekali khutbah dapat jemaah apes lagi Pak. Mereka suka, tapi ternyata ada jemaah yang ikut aliran itu di bawah. Ya, selesai, saya kan kalau khutbah itu kebanyakan menceritakan tentang Nabi, hadis Nabi, udah gitu aja. Sehingga jamaah itu nggak tidur. Kita buat kayak cerita, nggak teori-teori. Marilah kita, ayolah kita, beginilah kita, janganlah kita. Itu kebanyakan kita-kitanya. Pakai kisah aja, kisah 7 menit, 10 menit selesai. Pernah sesekali saya hantam 30 menit. Mereka ngerasanya bentar juga. Wah, berarti emang makna hadis Nabi. Ciri-ciri orang yang faqih agamanya, khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Ternyata bukan harfiah Pak. Khutbahnya terasa pendek, padahal dia panjang. Karena saya cek ayah dari guru saya, Syekh Al-Buti, saya ngaji ke anaknya Syekh Taufik, orang Suriah. Itu kalau khutbah bisa hampir 45 menit. Tapi terasa bagi yang dengar sebentar. Nah, ini yang Nabi katakan, man qasurat khutbatuhu wa talat salatuhu fa innahu ma'innatun. Begitu kalau salah hadisnya, min fiqhi fid din. Siapa yang pendek khutbahnya, panjang salatnya, itu pertanda dia faqih agamanya. Selama ini menurut saya khutbahnya buru-buru, tidak enggak. Kita coba praktekin kemarin, ya, beberapa waktu lalu saya khutbah di UIN, Masjid UIN tepi jalan itu ya, 30 menit. Jarang-jarang saya khutbah 30 menit. Biasanya paling 15 menit itu udah sinyal di kolbu kita sudah mulai selesai. Ini enggak. Saya hatam terus ya, 25 sampai 30 menit dua khutbah itu ya. 2 khutbah 30 menit. Nah, tapi kata jamaah bentar kali Ustaz gitu ya. Dan saya ingat kawan saya itu kalau khutbah, dengerin khutbah pasti dia tidur. Hari itu dia nggak tidur, dia cerita, bro, ente khutbah bikin aku nggak tidur bro, katanya. Wah, jadi biasanya dia susah tidur, obatnya dengerin khutbah aja Pak. Jadi apa nama obatnya itu, obat tidur itu? Dia nggak perlu. Jadi orang-orang begitu tinggal dengerin khutbah aja ya. Betapa enaknya hari Jumat itu. Yang ketawa-ketawa tuh pengalaman semua tuh kayaknya. Saya memaafkan Pak. Pernah kita coba, saya cobain ceramah 2 jam Pak. Kata kawan saya, ini kawan saya sini umurnya 50, 60, dia bilang gini, Tat, kita punya jamaah, ini jamaah reuni. Saya paling nggak mau biasanya ngisi kajian reuni. Kenapa? Kalau reuni biasanya kan kita ceramah, dia ceramahnya udah belakang. Biasa sekali ketemu. Terus Ustadz, terserah Ustadz. Yang penting nanti
Ustadz energinya di fullkan aja, kita mau dengar gitu. Saya coba Pak minta kepada Allah, ya Allah tolong bimbing saya ngomong, tolong bimbing saya bicara dari hati ke hati dengan kawan-kawan senior itu. Kita coba bismillah, alhamdulillah, sholawat, terus saya ngomong. Nggak ada yang ngomong Pak, belakang satu pun nggak ada yang berisik, buka handphone pun nggak sempet. Selesai buka tanya jawab, baru pada narik nafas, baru kerasa kalau dia nafas. Oh berarti ada tekniknya, teknik kolbu sama teknik nafas. Nanti saya cerita tentang itu. Siapa yang mau jadi orator, mau penceramah, nanti saya share caranya ya. Jadi ceramah itu nggak perlu suaranya berubah. Ceramahlah dengan suara biasa, tapi dari hati. Gitu. Jadi suaranya nggak usah ditukar. Marilah kita melakukan itu, cukup Zainuddin yang begitu. Hanya Zainuddin yang cocok begitu, karena Zainuddin kalau ceramah memang suaranya begitu. Ditiru oleh orang, kawan saya itu selalu juara pidato. Udah almarhum juga. Kalau saya pidato pasti nomor juara belakang, Mbak. Kadang kalau pidato ngomongnya kayak gini aja. Ya, datar, suara biasa, suara asli. Kalau dia nggak berubah suaranya dan tata bahasanya bagus, selalu juara 1, juara 2, juara 1, juara 2, juara 1, begitu terus. Tapi sayang sekali umurnya pendek. Namun saya menemukan bahwa ceramah itu nggak perlu suara bagus. Yang perlu adalah kolbu yang sedikit bagus lah. Baik.